Mongolia, satu band Coach lagi menuju ke arah Arli. Coach yang Mongol serem banget. Makanya. Eee, Makanya. oke, Mai dan Arli udah di-ban, sementara dari First Pick Indonesia kali ini masih kebuka banyak banget sebenarnya di sini ya. Kayak kalau kita ngelihat Atta kan cukup populer ya. Tapi Guan Yu seperti yang tadi kamu sudah mention untuk Impossible sudah keluar. Dari First Pick langsung diamankan sama Om Glenn aja untuk Indonesia. Iya, Guan Yu guys, sudah pasti. Renji jadi pilihan yang oke banget sebenarnya buat tim dari Mongolia. Mhm. Yang nggak keincar sama Guan Yu, masih ada Yuhuan juga. Dan Chano bersama dengan Zhang Fei. Ini pilihan paling aman sih untuk di 85 hero yang tersedia Asian Games 2026. Chano, Zhang Fei, dan dari Indonesia mereka yang bisa ngambil Yuhuan karena bakal annoying banget kalau misalnya kita ngomongin lawan Zhang Fei. Tapi masih ada Lapu. Lapu strong pick hero juga kalau misalnya kamu ngambil Lapu sama Ukyo bagus, tapi ternyata Lady Zen yang bakal diamanin terlebih dahulu sama Indonesia. Ya, Ukyo dan juga adanya Lady Zen. Sebenarnya kayak kalau kita ngomongin Neville ya, ini pemain yang lagi-lagi kalau kita ngelihat dia datang dari Vesakan waktu itu kan, dari jalur komunitas. Ini pemain yang sebenarnya potensinya luar biasa banget sih sebenarnya. Tapi dia tuh perlu satu pemain yang bisa nge-shot call dia gitu, nge-shot call dia, ngekontrol dia supaya mungkin dia nggak offside. Dan aku rasa dengan adanya Emmanuel atau Senko ini bakal jadi line up yang menarik sih, dan harusnya bisa dikontrol sama Senko. Iya, dan enaknya Guan Yu di sini nggak ada Mayen ya buat nge-counter Guan Yu. Iya. Nggak ada, paling Dharma pun kalah teman-teman sama Guan Yu. Kayaknya Erin sih untuk Indonesia kalau misalnya nggak di ban ya sama Mongolia. Erin bisa di pick atau mungkin Lady Sun. Kan Atta langsung di ban sama Indonesia biar nggak ada hero-hero yang rusuh. Karena dari tadi Atta juga punya pick rate yang lumayan tinggi. Kita bisa ngelihat dari match pertama sampai ketiga itu Atta selalu di pick ya. Dan sekarang langsung masuk ke lini ban. Mongolia kayak bakal nge-ban hero Marksman lagi. Oh, Liu Bang ternyata yang bakal di ban. Liu Bang? Kan udah ada Guan Yu. Hero mungkin menurut mereka. Kaiser juga bakal di ban karena emang meskipun gak ada Dolia, Kaiser sama Zhang Fei lumayan bisa mendobrak depan, apalagi kalau misalkan di build damage. Kaisernya bakal jadi salah satu hero yang nyusahin andanya di pick sama Mongolia. Ini maksain supaya beberapa mungkin hero tank jungler atau mungkin assassinnya bakal dikikis dulu ya sama Om Glenn sendiri. Masih banyak pilihan sebenarnya, kayak ada Musashi, Dun. Nah itu dia, Dun langsung keluar untuk Mongolia. Dan dari Indonesia karena Senko udah ngambil karena Lady Zen, jadi harusnya pergerakan dari Dun dan Zampai ini masih bisa ketahan sih. Dengan dia punya Ocean of Tears dan juga Flowing Sight plus ada Destructive Deluge juga. Sementara dari Mongolia mereka juga ngebawain draft yang lumayan sustain, menurut aku lumayan bisa dibilang kayak balance ya. Dari sisi ofensifnya, defensifnya mereka kuat, terus ofensifnya mereka juga ada Angela yang ngeburst dan juga bareng sama Chano di sini. Dan dari Indonesia sendiri mereka tinggal tersisa mungkin roamer apa yang akan dimainkan karena Zhang Fei udah diambil, Lianpo bisa jadi pilihan sebenarnya. Cuma Lady Sun yang dipakai udah langsung untuk ngambil supaya ada sedikit distance yang dikurangi mengarah ke arah Dun dan juga Zhang Fei, dan Lapu ternyata yang jadi pilihan. Good choice untuk Indonesia. Butuh banget Lady Sun emang buat Indonesia ya, karena emang frag grenade buat ngurangin armor milik tim Mongolia. Karena kalau misalkan gak ada Lady Sun bakal berat. Sebenarnya Erin juga bagus, tapi sayangnya ini banyak hero tank dan udah ada Lubu. Kenapa ya? Ini tuh template Asian Games buat pendatang baru nih. Kalau kita lihat dari Mongolia dengan ada Lubu, Dun, Zhang Fei, terus midnya Angela, Chano, ini hero yang bener-bener aman banget buat di pick sama Mongolia. Sedangkan kalau Indonesia bermain dengan metanya sendiri, mereka yang terlihat lebih mengerti untuk sekarang. Cuman pick dari defaultnya Mongolia ini bukan pick yang jelek, pick yang strong. Cuman ini tinggal ngelihat gimana caranya dari Agung bisa nge-deliver damage, frag grenade dan lain-lainnya dengan sangat baik sih. Kalau ngomongin rotasi udah pasti bakal lebih cepet Indonesia karena mereka bawanya Ukyo Tachibana, early game-nya bakal strong banget. Cuman ya sekali lagi Zhang Fei ini hero yang bener-bener kuat banget di team fight. Dia juga abis di buff terakhir ya kan, damage sakit juga. Jadinya kita bakal lihat saja apa yang bakal terjadi di game pertama dari match keempat Indonesia melawan Mongolia. Let's go teman-teman, langsung disupport aja dengan hashtag Indonesia bisa, hashtag IndoPride, dan ada CDK buat kalian juga.
Jadi langsung aja diklaim di dalam in-game-nya. Dan kita akan langsung mendukung tim Indonesia untuk game yang pertama melawan Mongolia. Dan aku cukup setuju sih dengan draft yang tadi kamu bilang, mungkin cukup apa ya, kelihatan ada standarnya sekarang kayak Lubu pick, Dun pick, dan Angela. Mungkin nggak terlalu yang high mekanik banget sih sebenarnya, dengan beberapa pilihan hero untuk beberapa region yang mungkin kita jarang lihat atau kita jarang temui ya. Dan ya tergantung dari NX juga nih atau Agung ya. Gimana caranya dia punya frag grenade, rolling grenade ini benar-benar bisa dimaksimalkan, cari positioning yang bagus untuk bisa at least untuk ngedeny dulu nih defense atau mungkin beberapa hero yang cukup tanky di area depan untuk Mongolia. Betul sekali, dan rotasi cepat dari tim Indonesia untuk mengamankan satu buah ini Firehawk di bagian bawah. Apa tuh? Udah low banget tuh Battlesy. Battlesy-nya udah low ternyata ya di bagian bawah. Dicolong Neville G. Yondo. Tapi ternyata di saat yang sama first strike dari arah Agung P di bagian bottom lane bersama dengan Naufal yang didobrak dengan Island Blazing. Gak ngebuang flash juga. Karena emang damage output dari Lady Sun ini gede banget teman-teman ya. Maksudnya untungnya Neville ini nggak butuh blue buff banget, cuman ya pastinya di early game bikin dia jadi kekurangan EXP lah ketika dia kehilangan blue buff-nya. Iya. Apa, it's okay teman-teman ya. Selama kayak tadi kita juga dapetin satu poin yang cukup mahal ya dengan numbangin Battlesy tadi di area bawah. Jadi bakal ketinggalan dari segi level juga. Cuma bakal mundur dari Naufal, kali ini masih ada Island Blessing, udah ada Outburst di tangan dari Bat Geralt. Metasnya udah full, tapi Outburstnya akan ditahan sampai dia dapetin level 4. Cuma pergerakannya dari Tautorch kali ini bakal ke arah mid terlebih dahulu. Dan bakal coba untuk ngerusuh ke area atas kah? Enggak, Neville bakal coba untuk nahan terlebih dahulu aja. Bakal coba untuk farming secepat mungkin dan melakukan rotasi. Kayak Agung bakal aman-aman aja sih kalau ditinggal di area bawah. Sebentar, ini ada yang janggal nih, sebentar. Ini item nggak salah dong. Kok dunnya batu rom guys? Kok dunnya pakai batu hijau nih? Ini kalau misalkan dia pakai item jago agak anomali, tapi ternyata langsung saja di heroic charge, tabrak langsung Russell Cavalry dari seorang Iqbal King. Dan masih ada Ocean of Tears menuju ke arah Bat Geralt. Ada Chao Cinder juga bakal dilemparkan begitu saja. Ditabrak lagi Flowing Sight, terlihat adanya seorang Yavuzen yang bakal dihajar. Impaling teras, Embel Mortal yang nyangkut, flash harus dibuka dan satu Crimson Buff akan diamankan oleh tim Indonesia. Waduh, namanya salah sih. Ya, ini harusnya udah jadi satu keunggulan buat kita nggak sih Han? Loh Dia bikin dua-duanya? Apa justru si Taudor sini main rom? Enggak, yang main rom kan Dang Pei. Kan yang bos main si Taudor, betul. Ini sih kesalahan berfikri. Kalau saya pikir. Masa itemnya item preset? Nggak mungkin, nggak ada. Nggak mungkin. Ada lah ya item. Tapi ini kan server buat Asian Games. Oh iya benar juga sih. Oh, kenapa dia bikin ya? Tapi kayaknya deh guys, karena smite-nya nggak ke-upgrade, smite-nya Dun nggak ke-upgrade. Jadi ini udah otomatis dari Tautorch atau Dunnya ini emang nggak bikin item jungle buat si Dun. Tapi jadi aneh sih. Cuma ya kita bakal fokus aja ke Indonesia ya teman-teman, yang dimana sekarang pergerakan dari Naufal bakal coba untuk open vision karena Tyrant sudah mulai up kali ini. Dan langsung di poking gitu aja, Madness hampir full dari Bat Geralt sendiri. Dan bakal dipukul mundur, Naufal bakal bermain lebih agresif. Kali ini Island Blessing memang connect, dia punya Raging Sea, Outburst dibuka terlebih dahulu, terlalu early padahal Tyrant-nya belum aja di start sama pemain-pemain dari Mongolia. Raging Sea-nya connect dan didorong, ternyata Emmanuel berhasil untuk mendapatkan satu dua pemain hilang dari Mongolia. Dan masih mau lebih, mudah ada Treble Mortar yang dibuka, tapi malah mengirimkan nyawanya sendiri untuk tumbang di tangan dari pemain-pemain Indonesia. Iya, dan Tyrant gratis buat Indonesia. Ini bisa di defense, juga bagian mid lane ya. Masih ada Ocean of Tears yang dibuka Sonic Signal untuk bertahan dari Battlesy. Tapi nggak bisa sih, damage-nya Enix atau Agung sakit banget teman-teman. Dan harusnya jungle bakal diamanin sama Indonesia. Pertanyaan aku ya, emang dunia nggak ngeh ya dia punya smite nggak upgrade? Itu pertanyaan bagus. Kayaknya jadi nih ntar item Roma beneran. Atau mungkin memang metanya Mongolia seperti itu. Karena kita nggak bisa mendisrespect juga teman-teman ya. Karena meta dari Sri Lanka tadi item romnya di mid lane. Sekarang kalau misalkan pakai item romnya 2 biji, berarti kan mereka ada kesempatan buat satunya pakai shield, satunya pakai radiance misalkan buat ngasih slow, atau mungkin pakai star spring. Cuman ini ngebuat dunia jadi lama, yang pastinya smite juga jadi kalah damage. Jadi strike, abrak Island Blessing dan langsung disasam Yuki.
menjadi daging serigala teman-teman. Iya sih. Dan sekarang di area mid, ini sih literally bener-bener diacak-acak sama Indonesia. Dan masih mau lebih, kali ini Impossible bakal menggeser pergerakan dua pemain di area midnya. Dan gak bisa kemana-mana, Angelanya hilang dari seorang Yondo. Tremble Mortals for nothing dari Yahulan, dan Map tinggal enak aja nge-split push di area bawah. Iya, ini sulit nih kayaknya nih ya, kalau kita lihat dari tim Indonesia. Kalau coba untuk push bagian mid lane, kalau coba diamankan masih ada Soul Eater untuk ngasih shield juga, Shen of Tears-nya juga dibuka. Dan nggak jadi sih Dakva, si Tau Torch emang nggak ngejadiin dia punya item jungle, jadi nggak ke upgrade smite-nya warna ungu teman-teman. Yang pasti damage-nya bakal di bawah 1000. Itu Dan smite Bao aku udah tuh. punya Dragon's Rage smite Rom ini ya, Zhangfei Rom. Iya. Jadinya miskin banget tuh, lihat beda duitnya 3000 jadinya sama si Nef. Iya sih. Jujur akan berat ya sebenarnya ya. Bedanya jauh banget, networknya hampir udah dua kali lipat malah dibandingkan sama Neville, dan bakal maju lagi kali ini. Novel Flash ready kah? Enggak, masih cooldown dari Neville, tapi bakal maju ke area depan. Masih ada Strike Outburst for nothing. Enggak kena siapa-siapa, raging sih dari Novel, dan bakal ditabrak sama kuda liar. Iqbal kali ini benar-benar menggila, mengeliminasi 3 pemain dari Mongolia. Dan langsung nge-push ke arah tower high ground adalah tujuan dari Indonesia. 7 menit, apakah bakal langsung di-end begitu saja, menyisakan Yondo sendirian? Dan sudah ditunggu oleh 5 pemain, maju ke area depan dan langsung tumbang hot streak untuk seorang Neville. Kristal pecah di menit ke-7. Indo